Oke, sekarang kita bahas sama-sama tentang variabel bebas dan variabel tergantung dari tiga contoh soal ini. Nah, menentukan variabel bebas dan variabel tergantung ini sangat penting ya, karena ini nanti akan berpengaruh dengan pengujiannya. Nah, contoh yang pertama, di situ ada contoh optimasi suhu dan lama pencampuran terhadap viskositas dan daya sebar lotion anti nyamuk. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat dari judulnya ya, adalah optimasi suhu dan lama pencampuran terhadap. Nah, terhadap ini sebenarnya menunjukkan sebenarnya apa yang akan kita amati responnya. Nah, di sini respon yang akan diamati adalah viskositas dan juga daya sebar. Jadi, bisa kita katakan viskositas dan daya sebar di sini merupakan variabel tergantung. Tergantung oleh apa? Viskositas dan daya sebar dari lotionnya ini nanti akan bergantung pada apa? Bergantung pada suhu dan juga lama pencampuran. Sehingga bisa kita katakan bahwa suhu dan lama pencampuran merupakan variabel bebas. Ya, itu untuk soal yang pertama. Lalu bagaimana untuk soal yang kedua? Untuk soal yang kedua, penentuan dosis lazim ekstrak X sebagai sedatif. Nah, dari soal ini kita bisa amati yang akan kita tentukan itu sebenarnya apa? Dosis lazimnya. Yang akan kita teliti adalah dosis lazimnya. Ingat tadi variabel bebas adalah variabel yang akan kita teliti, sedangkan variabel tergantung adalah respon yang akan kita amati. Nah, di sini yang akan kita teliti adalah dosis lazim. Kita ingin mencari dosis lazim dari suatu ekstrak. Ya. Responnya dilihat dari apa? Ya, efek sedatifnya. Jadi, efek sedatifnya itu merupakan variabel tergantung, ya, sedangkan variabel bebasnya merupakan dosis lazim. Begitu. Ya. Kemudian soal yang ketiga harusnya juga sudah lebih paham ya, mana yang variabel bebas, mana yang variabel tergantung. Variabel bebasnya adalah kecepatan alir, ya, dan juga komposisi fase gerak, karena kedua faktor tersebut akan mempengaruhi parameter validasi. Ya, jadi ini parameter validasi ini merupakan variabel tergantung, sedangkan kecepatan alir dan juga fase gerak itu merupakan variabel bebas. Gitu ya, semoga teman-teman paham. Nah, selanjutnya ANAVA itu dibagi menjadi dua klasifikasi ya yang umum digunakan. Nah, yang pertama adalah ANAVA 1 jalur, yang kedua adalah ANAVA 2 jalur. Nah, jalur di sini perlu dipahami kita ini beda dengan kayak uji Z atau uji T yang satu arah, dua arah kayak itu enggak ya. Jadi ini lebih ke bergantung pada seberapa banyak variabel bebas yang akan kita amati. Ingat tadi variabel bebas apa ya? Itu adalah faktor yang akan kita amati. Nah, kalau ANAVA 1 jalur itu lebih ke yang akan kita amati hanya satu variabel bebas saja. Sedangkan kalau ANAVA 2 jalur itu kita akan mengamati dua variabel bebas atau bahkan lebih. Ya, yang jelas dua-duanya mengamati satu variabel tergantung, ya. Nah, asumsi apa sih yang harus dipenuhi ketika, ya sebenarnya bukan asumsi ya, ini kayak semacam syarat apa sih yang harus dipenuhi supaya kita bisa melakukan uji T gitu. Nah, melakukan ANAVA. Nah, ANAVA hanya bisa dilakukan jika suatu data itu terdistribusi normal. Ya, selain itu, data juga memiliki variasi yang homogen. Yang ketiga, semua sampel itu harus saling bebas. Jadi nggak bisa kalau kita punya sampel yang saling tergantung. Itu nanti ada uji lain yang bisa dilakukan. Kemudian, yang penting juga adalah samplingnya sebisa mungkin random. Sekali bawah sih sebisa mungkin random sampling supaya benar-benar bisa menggambarkan populasinya. Ya, ingat bahwa
dulu di awal pertemuan tentang teknik sampling, pengambilan sampel dengan teknik random itu bisa membantu kita untuk memberikan gambaran data yang sesuai dengan populasinya, gitu ya.